Ya, Islam Kristen. Kristen abang. Oke, bentar ya Dinda ya. Cek cek. Cek cek, ada suara Dinda? Ada. Oke, mau berdiskusi kita Dinda? Enggak sih, mau tanggapi temanya abang. Oh, nanggapi tema. Bible, apakah Bible mengajarkan akhlak? Bagi saya, Bible mengajarkan akhlak, Al-Quran juga mengajarkan akhlak. Sebenarnya Ya, kalau kita bodoh ini nggak salah bang. Iya, pelan-pelan dulu, pelan-pelan kita komparasi. Nanti Oke. seperti akhlak seperti apa yang diajarkan di dalam Quran, seperti apa akhlak yang diajarkan dalam Bible. Kalau Sekarang kita saya tanya belajar dulu. Coba sebutkan satu saja pengajaran akhlak yang disampaikan dalam Bible. Silakan. Iya, kalau Bagaimana dalam bersikap, contoh nih, bagaimana kita bersikap kepada orang tua, bagaimana akhlak kita terhadap orang tua. Silakan. ya, Atau akhlak yang lain pun bolehlah. Apa yang Anda ketahui lah, silakan. ya, kalau untuk di Bible, akhlak yang paling sempurna adalah mengasihi sesamamu seperti engkau mengasihi Tuhan. Ya, datanya saja Dinda, dibuka dulu datanya. Contoh dalam kitab ini, ayat ini gitu loh. Saya lagi di kantor jadi nggak bawa Bible, bang. Maaf. Jadi pakai apa kita diskusinya Dinda? Aduh. Ini kalau apa namanya? Itu yang saya bilang itu ada di Firman Tuhan, bang. Mungkin Iya, kitab apa? Nomor berapa? saya lagi di kantor, bang. Maaf, jadi nggak bawa Wow, Bible. Iya, seingatan Anda saja lah di kitab apa. Nanti saya buka datanya di sini, gitu loh. Bang cari aja tentang mengasihi manusia di Firman Tuhan, pasti muncul itu firmannya. Apa? Mengasihi manusia sesama manusia. Mengasihi manusia. Cari aja tentang kasih di Bible, ada muncul itu. Oke, apakah kedua orang tua kita termasuk manusia yang harus kita kasihi? Ya, Oke, saya buka datanya ya. Apakah kepada orang tua harus mengasihi? Kita buka datanya, Bang. Dinda ya. abang juga manusia kan? Iya. Ya, saya pastikan mengasihi abang. dulu. Oh enggak. 2 Yohanes 1 nomor 10 nggak boleh kalian mengasihi saya. Coba saya bukan. Nanti saya buka ya. Saya buka nanti. Buka. Baca dari tema ya, bang. Baca dari tema, bang. Ini orang tua dulu ya. Ini orang tua dulu ya. Silakan dibaca Dinda. Baca aja, bang. Baca. Ini Bible Anda, baca dong. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Apakah ini kasih? Apakah perbuatan seperti ini berakhlak? Membenci orang tua itu apa? Membenci orang tua itu apakah bagian dari akhlak? Oke, bisa baca temanya, bang? Temanya Bible tak ajarkan akhlak. Ini temanya. Bang, kita membaca buku, ada judulnya kan, bang? Maksudnya apa ini temanya? Kalau misalnya kita baca buku, jangan baca. Ini, bang. Nah, sekarang ini lagi yang kedua, ya. Menurut Anda akan Anda kasih sama saya kan? Saya buka data ini. Apakah Anda kasih kepada saya? Sebentar, ayat tadi dulu, bang. Yang tadi yang mana? Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Apakah saya boleh masuk ke rumah Anda sementara saya tidak membawa ajaran Anda? Di situ ajaran apa ya? Menurut Anda ajaran apa ini? Ini ajaran apa? Ya, menurut Anda dulu, kan Anda yang baca firman Tuhan. Menurut Anda itu ajaran apa? Anda. Di situ disebut ada ajaran Kristen, ada ajaran Hindu, Buddha. Makanya saya tanya, Bible itu ajaran apa? Ajaran Kristen atau ajaran Hindu? Bible. Kalau Bible ajaran Kristen, ya kan? Tapi berarti ajaran yang dimaksud di sini ajaran siapa? Bukan. Menurut Anda itu ajaran siapa? Loh, kitab-kitab Anda kok saya pula yang menafsirkan? Gimana sih? Kan Anda yang menafsirkan kata itu ajaran Kristen. Mana bilang itu ajaran Kristen?
Iya, menurut Anda ini ajaran apa gitu loh? Ya saya nggak tahu kan, saya cuma dibaca satu ayat. Coba ayat selanjutnya apa? Ya makanya saya bilang tadi, Anda buka Bible. Lanjut. Iya, lanjut aja ya. Abang. Lanjut aja Abang, jangan gini. Jangan hanya mengambil satu firman lalu menjasnya itu jelek. Baca sampai habis. Saya berikan Anda kesempatan untuk membaca dari nomor 1 sampai selesai yang Anda inginkan. Anda Anda sudah baca. dari Anda sudah nomor baca. 1. Anda sudah baca. Saya sudah baca. Itu ajaran apa, Bang? Saya sudah baca. Tertulisnya ajaran dimaksud itu adalah ajaran yang disampaikan oleh Yesus itu sendiri. Nah, ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Apa ajaran yang disampaikan oleh Yesus? Kalau kau menganggap ajaran disampaikan Yesus itu adalah menjadikan Yesus sebagai Tuhan, berarti ajaran yang dimaksud itu adalah ajaran menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Sementara saya tidak beriman Yesus itu adalah Tuhan. Yes. Saya bisa Apakah bertanya. saya bisa bertamu ke rumahmu? Tidak bisa. Apakah ini akhlak? Berakhlak orang kayak gini. Oke, saya bisa tanya dulu. Yang pertama, Bible mengajarkan kalian membenci bapak kalian. Yang kedua, Bible mengajarkan kalian benci bapak kalian. Yang ketiga, Bible mengajarkan kalian benci anak istri dan juga keluarga kalian. Yang keempat, bahkan dalam Matius 10 nomor 36, kalian harus membenci seisi rumah kalian. Yang ketujuh, 2 Yohanes 1 nomor 10, ternyata kalian dilarang ucap salam kepada kami dan kami nggak boleh masuk ke rumah kalian. Apakah itu akhlak? Jadi Abang tidak percaya ajaran Yesus? Gimana? Abang tidak percaya ajaran Yesus? Anda yang nggak percaya ajaran Yesus. Data yang saya berikan tadi Anda bantah. Oke, saya bisa kasih pertanyaan? Hah? Saya bisa kasih pertanyaan? Oh, udah mencret. Membahas tema udah mencret. Bisa kasih pertanyaan nggak? Bisa kasih pertanyaan nggak? Iya, udah mencret. Dengan tema ini udah mencret. Ini Isa dan Bible nggak mengajarkan akhlak. Benar. Di dalam Al-Quran Yesus disebut apa? Apa? Dalam Al-Quran Yesus disebut apa? Nggak ada nama Yesus di Quran. Ngarang aja Dinda. Goblok tahu, saya tanya dalam Al-Quran Yesus disebut apa dalam Al-Quran kalian? Goblok. Nggak ada nama Yesus di Quran. Lalu Isa itu siapa? Isa. Oh, Isa itu nabi. Nabi siapa? Hah? Nabi siapa? Nabinya Bani Israel. Itu dia turunan dari siapa? Kalau emang kata Al-Quran, saya mau tanya ini soalnya di komen sebelah dia percaya bahwa Isa itu adalah Yesus. Ayo, saya mau dengar kamu punya ini. Yesus itu, Isa ibnu Maryam itu kerasukan. Oh, jadi Isa ini bukan Yesus ya? Oke, saya rekam ini. Oke, jawab sekarang. Ya, Isa dalam Dinda ya, rekam. Ya, saya rekam. Isa dalam Al-Quran itu bukan Yesus. Isa dalam Al-Quran itu bukan Yesus. Isa dalam Al-Quran itu bukan Yesus. Pegangan, ya, udah mulai nampak UDGJ-nya teman-teman, ya. Jika kamu mau mempertanyakan ke aku apakah Isa ibnu Maryam dengan Yesus itu sama, terlalu prematur kita membahas itu. Kenapa? Bagi aku. Jangan jawab dulu, sama tidak? Iya, jawab dulu sama atau tidak? Jawab dulu sama atau tidak? Ini kerasukan. Nah, kerasukan apa? Oke, sekarang iya udah silakan. Kamu baru tanya. Apakah Nabi bisa kerasukan? Saya tanya. Lo kok lompat lagi? Kan tadi kan kau bilang kerasukan. Yang kerasukan Tuhanmu. Oke. Yesus dan Isa itu sama di dalam Al-Quran. Markus 3. Jawab dulu, dalam Al-Quran itu Isa itu Yesus atau bukan? Dia kerasukan Beelzebul. Nggak bisa. Oke. Kita bahas lagi Isa. Gini. Isa. Kita bahas lagi antara Yesus dengan Isa. Sabar dulu. Isa di Al-Quran sama Isa itu nih Al-Quran itu nabi siapa? Nabinya Bani Israel. Itu dari mana? Saya rekam ini loh. Saya mau kasih cocok nanti dengan komal sebelah ini. Supaya tahu gobloknya kau. Lanjut. Udah kerasukan ya. Udah. Lanjut. Ini akhlak. Betul kan? Bible itu gak ngajarkan akhlak. Dari tadi kata-katanya kotor. D-O-B-O-K. Gini, kamu D-O-B-D-O-D-O-H. Kamu kan bilang ya kita itu kan ajaran Yesus, Yesus. Itu kurang ajar karena dia nggak diajari akhlak. Lebih kurang ajar mana, Bang? Bongkar ibadah orang, bongkar gereja, larang orang beribadah, ini lebih akhlak mana? Baik-baik gitu. Lebih akhlak. Tapi kau udah kerasukan.
mulutmu itu penuh dengan akhlak. Makanya saya curiga sama Kristen. Bible kalian itu pernahkah ngajar kalian kan akhlak? Gitu loh. Karena apa? Kalian ngomong itu jauh dari ranah akhlak. Gampang marah, maki orang, merendahkan orang, menghina orang, mencaci orang. Kalian lah itu. Itu benar. Gitu loh. Bible-mu itu nggak ngajarin kau akhlak. Dari tadi entah ada berapa kali kau maki-maki aku. Aku bertanya, mau ku jawab, kau potong. Nggak ada akhlakmu dalam berbicara. Dengar Dinda ya. Kulangi lagi nih ya. Jika kalian adik-adik Kristen mau mempertanyakan ke aku, Rong, cair Bang Wanda, Rong. Apakah Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus itu sama? Terlalu sama atau berbeda? Terlalu prematur kita kalau mau membahas itu. Terlalu prematur karena apa? Aku pribadi nggak percaya kalau Yesus pernah dilahirkan. Nggak percaya. Kenapa, Faruk? Selama Bible kalian tidak mampu menjelaskan ke aku bagaimana Maria yang hamil tanpa seorang suami, tinggal di tengah-tengah Yahudi, hidup di bawah hukum Yahudi, ya, tidak dihukum rajam. Sementara dalam Ulangan 22 dari nomor 17, dari nomor 15 sampai 23, di situ jelas ditentukan, diatur tentang hukum rajam Yahudi bagi para pezina. Maka jika memang Maria itu hamil tanpa seorang suami, harusnya dia dirajam. Jika Bible nggak mampu menjelaskan bagaimana dia bebas dari hukum rajam Yahudi. Karena dia dirajam berarti dia meninggoy. Karena tradisi rajam dalam Rabbi Yahudi, dia diseret, diletakkan depan rumah ayahnya, dilempar batu sampai meninggoy. Berarti Yesus sudah sempat lahir dong. Jelaskan dulu itu, bagaimana Maria bisa bebas dari hukum rajam Yahudi. Kalau tak bisa kalian menjelaskan, bagaimana bisa tokoh yang benar adanya, Isa Ibnu Maryam, mau kalian sama-samakan atau mau kalian beda-bedakan dengan tokoh fiktif? Jelas? Jelas. Saya butuh data, Bang. Saya butuh data. Saya butuh data, Bang. Jangan ngomong-ngomong doang. Butuh data, justru kau harus menunjukkan data ke aku. Aku mulai menunjukkan data Bible. Karena kau tadi bilang prematur. Kamu nggak percaya. Datanya di mana? Hadisnya di mana? Al-Qurannya jelaskan di mana? Ayo jelaskan sekarang. Oke, sekarang gini, melalui Isa dulu ya. Isa dulu. Di dalam surah Maryam. Ya. Sabar, saya buka dulu. Saya buka terjemahannya. Mulai dari ayat 16 ketika saya buka dulu. Sebentar, saya buka dulu. Tadi mana? Yang mana saya buka dulu? Bilang ayat saya buka. Supaya sama-sama cross check. Tulis dulu datanya. Datanya banyak, Dinda. Enggak, saya mau cari sekarang. Sebentar. Kau tulis Dinda ya. Dimulai dari surah Maryam ayat 16 ketika dia pergi ke sebelah timur dari Bait Allah, tempat yang jauh setelah dia mendapatkan kabar tentang kehamilannya. Lalu setelah itu dia pergi ke tempat yang jauh. Begitu dia dapat kabar tentang kehamilannya, dia pergi ke tempat jauh. Karena apa? Karena dia takut akan dirajam. Enggak, langsung aja, Bang. Langsung baca. Ini saya sudah buka. Baca, Bang. Baca. Saya sudah buka ini, Bang. Ini datanya aku sebutkan dulu narasinya beserta datanya. Enggak, saya nggak butuh narasi, Bang. Nanti kita buka saya nggak butuh narasi, Bang. Bang, saya sudah buka nih. Saya sudah buka di HP lain ini. Langsung baca firman ayatnya, Bang. Baca. Ya, baca. Surah Maryam ayat 16. Baca dulu. Apa yang baca lah? Masa saya sih? Saya kan mau cross check. Ngapain saya baca satu-satu ya? Aku narasikan dulu Dindanya. Tunjukkan saya nggak butuh narasi, Bang. Langsung baca firman yang ayat yang Abang bilang itu. Baca. Saya cross check di sini. Bilang saya cross check di sini. Diam dulu, Jangan ngarang, Bang. Jangan ngarang. Langsung ke ayatnya. Langsung ke ayatnya. Iya, langsung ke ayatnya. Ayat berapa tadi? Setelah Maryam pergi ke tempat yang jauh. Ayat, Bang. Dia melahirkan di situ. Bang, saya nggak ingin dengar dongeng, Bang. Saya nggak ingin dengar dongeng. Saya ayatnya mana? Ayat. Tadi katanya nggak ada data, nggak bisa buka data. Ya, lalu di tempat yang jauh itu Maryam itu melahirkan.
Setelah dia melahirkan, terjadi mukjizat. Dia bisa berbicara dalam buayan. Itu bisa kalian lihat di dalam surah Maryam ayat 30 sampai 34. Qala inni abadullahi ataniyal kitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati ma dumtu hayya. Isa ibnu Maryam berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Kepadaku akan diturunkan kitab, yaitu Injil. Aku akan menjadi seorang nabi. Aku termasuk orang yang akan mendirikan zakat, menunaikan zakat, mendirikan sholat. Semoga Allah memberikan keberkahan padaku di hari kelahiranku, hari kematianku, dan di hari aku dibangkitkan kembali. Terkejut Rabi Yahudi pada saat itu. Anak baru lahir kok bisa ngomong? Nggak jadi, mamanya dirajam. Nah, kalau Bibel kayak mana Bibel? Bibel kayak mana menjelaskan Maria kenapa bisa dibesar hukum rajam Yahudi? Selaras penjelasan Al-Quran ini dengan logika. Ketika Maria mendapatkan kabar kehamilannya, dia kabur. Ya, dimulai dari 16, 17, 18, 19, 20, itu kisahnya semua itu. Sampai ke ayat 34. Kalau Bibel gimana? Nggak bisa menjelaskan, malah dikatakan Roh Kudus mendatangi Yusuf. Ngapain malaikat mendatangi malaikat mendatangi Yusuf? Ngapain? Karena keputusan rajam bukan di tangan Yusuf, tapi di tangan Rabi Yahudi. Mau 1, 10, 100 malaikat pun mendatangi Yusuf dalam mimpinya, nggak ngaruh terhadap hukum Yahudi, nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Karena keputusan rajam itu di tangannya Rabi Yahudi. Jadi terlalu prematur dinda-dinda otennya. Kalau kalian mau menyamakan atau membedakan antara Isa ibnu Maryam dengan Yesus, selama kalian sendiri tidak mampu, Bible kalian tidak mampu menjelaskan kepada kami bagaimana Maria yang hamil tanpa seorang suami bebas dari hukum rajam Yahudi. Sementara dalam kitab Ulangan 22 dimulai dari nomor 15 sampai 23, kalian bisa membaca di situ ketentuan-ketentuan tentang hukum rajam bagi para pezina, bagi golongan orang-orang Yahudi. Ya kan, berarti Yesus pernah dilahirkan? Nggak sempat dilahirkan dong. Assalamualaikum, mari. Waalaikumsalam, Bang. Silakan Pak, ada yang sampaikan Pak, silakan. Ya, saya seorang Muslim, Bang, nih Bang. Gak apa-apa, Bang, tersentuh doang nih Bang, saya tersentuh. Ini ke tombol-tombol ininya kesentuh Bang. Saya Muslim, saya dengerin aja dari bawah aja ya Bang ya. Di atas saja kenapa? Bapak di atas saja kenapa? Ya saya hanya ingin belajar aja, belum bisa untuk ini, bisa berdebat begini Bang. Di atas saja lah. Di atas saja. Ya itulah Bang, saya masih kurang ilmu, turunin saja ya Bang ya, turunin aja lah Bang ya. Bang ya. Pak Arif ini guru kita nih teman-teman, guru kita Pak Arif. Semoga Bang sehat selalu aja ya Bang ya. Sibuk Bapak ya? Iya ya Bang. Siap Pak, siap. Ya turunkan saja ya Bang ya. Ya Bang ya. Ya assalamualaikum Pak Arif ya. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Arif. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Ya. Oke, kita naikkan adik-adik konten berikutnya. Ya, berdiskusi itu tidak begitu tadi ya di kontennya. Kan aku sudah kasih data di kamu, Maryam 16. Kau yang buka datanya tengok gitu loh. Jangan tiap data kecuali aku ngomong bla 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 nggak ada data. Kau yang ngecek gitu loh. Bukalah Maryam 16, lalu 17, baru 29. Kau yang tengok ngecek datanya. Nggak bisa. Nanti dibuka satu data. Kau cek nanti. Oh ini begini nggak nyampe narasiku. Ya. Mana nih? Brody, selamat bergabung Bang Brody. Halo Brody. Brody, awalnya tadi baik dia kan, lembut dia kan.
Kita tanya tentang akhlak dalam Bible, lama-lama kerasukan. Targetnya Oten itu lama-lama kerasukan. Pas pula kita membahas akhlak kan, tunjukkan yang gak ada akhlaknya, maki-makinya, wah, BODOH, apa lagi tadi? Apalah perkataannya. Ya Allah, ya Allah. Brody, halo Brody. Ayo silakan adik-adik Oten, kita berdiskusi. Pelan-pelan aja kita diskusinya, nggak perlu lo kalian marah-marah. Ngapain kalian marah-marah? Siapa berikutnya ini ya? Hari Lubis. Jatuh. Soel. Udah habis ini dah, Oten ini udah habis sudah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Faruk. Waalaikumsalam, Bang Sul. Silakan, Bang Sul. Ini Bang Faruk, saya naik ini hanya mengucapkan semoga Bang Faruk sehat selalu ya. Terus di jalan Tuhan ya Allah. Amin, amin. Kami untuk di bawah tetap mendukung Bang Faruk ya. Siap. Bagi para Oten, kalau pengen naik, angkat tema, terus diskusi dengan baik. Itu aja Bang Faruk. Siap. Makasih ya. Saya turun aja Bang Faruk ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Sedih nggak ada moderator ini, nggak punya moderator. Ya, kembali lagi Bang Faruk teman-teman ya, minta kepada teman-teman mohon didoakan ya satu keluarga yang syahadat tadi malam di komalnya Bang Andi Selebes, semoga mereka istiqomah dalam iman dan Islam. Dan mohon doanya juga buat kita para apologet Islam ya, khususnya yang di Sumatera Utara, supaya diberikan Allah kemudahan, kesabaran, kelapangan waktu, supaya bisa membimbing mereka juga ya, setidaknya dalam waktu 2 tahun, supaya mereka fakih atas agamanya. Semakin cepat mereka fakih dari agamanya, maka semakin cepatlah mereka ya terlepas dari dari sebutan mu'alaf itu tadi. Waalaikumsalam Kak Teti. Jadi setelah pertemuan itu tadi, setelah syahadat itu, pertemuan dengan Pak Arif juga di rumah itu ya, kita ngobrol. Pak Arif pulang duluan, Bang Faruk masih di situ juga memberikan motivasi buat satu keluarga yang baru mu'alaf itu tadi, gitu loh. Ketika saya memberikan motivasi, mereka sudah tertawa ketika kita kaji tentang imannya dulu, teman-teman. Ya terlihat di wajah mereka sudah sadar. Ternyata selama ini mereka ditipu. Mirisnya lagi ya, cerita ibu ini tadi, dia bilang, itu di YouTubeku teman-teman lihat. Ya interview Bang Faruk dengan ibu itu di YouTubeku. Dia bilang, dia ketipu dengan ajaran kasih, hingga dia murtad. Suaminya itu menggembor-gemborkan, kalau kau ikut aku di Oten, ya agama kami ini adalah agama kasih, ajaran kasih. Kami itu mengasihi, begini. Makanya di YouTubeku dia bilang kan, katanya dia di ajaran kasih. Ternyata selama menikah sama dia 17 tahun namanya, aku tuh dia niaya katanya. Aku dipukuli, aku gak dikasih nafkah kata dia. Ajaran kasih apa itu kata dia? Maksud dia kasih itu kasih pukul-pukul itu. Kasih makian itu. Kasih cacian itu maksudnya. Ibu yang salah paham. Sama kasusnya ya kan, seperti mualaf-mualaf yang lain gitu loh, dimana dia yang disuruh kerja jadi tukang cuci keliling, suaminya yang Oten itu ongkang-ongkang kaki di rumah. Ya alhasil aku pulang dari rumah beliau itu jam 12:30 pagi teman-teman, hampir jam 12:30 pagi. Sampai rumah aku di jam 2 lewat, hampir 2:30. Sampai rumah aku sampai jam 2:30. 2:30 pagi teman-teman. Tipu-tipu. Kebukakan sama mereka kan, sama ibu itu, Lukas 14 nomor 26. Baru terkejut anaknya.
Pantas kami dipukuli ya Om ya. Iya, karena diajarkan harus membenci kau selaku anaknya. Alhamdulillah kami masih hidup ya Om, kata dia kayak gitu. Iya, alhamdulillah kami masih hidup. Ekspektasi tertinggi dari sebuah kebencian adalah dengan pembunuhan. Harusnya kau sudah dibunuh kau. Beril Faruk Sianipar 44. Nah, Bang Faruk pun tadi malam ya alhamdulillah bisa memberikan 3 mushaf Quran buat mereka supaya mereka bisa belajarlah membaca Al-Quran, dan Bang Faruk sudah janjikan kemudahan untuk mereka belajar karena Bang Faruk kan ada TPA Quran ya. Kalau memang mau belajar cara membaca Al-Quran, tak usah pusing-pusing, nggak perlu keluar biaya, nanti ustadz kita yang kita kirim ke rumah kalian. Saya bilang kumpul kalian satu rumah, nanti ustadz kita kirim ke sana, honornya nggak usah pikirkan, nanti si Gondrong yang membayar itu gitu. Nanti kalau masalah honor ustadznya, akomodasi ustadznya, si Gondrong nanti kita suruh bayar itu. Siapa si Gondrong Om? Nggak perlu tahu lah kalian siapa si Gondrong. Si Gondrong temanku yang nasibnya malang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Habis berbenah, cuci toples, cuci piring, rapiin rumah, tetap juga gak ada isi. Ya namanya dicuci nggak ada isi lah. Itu pergi ke pasar baru ada isinya. Waalaikumsalam Bang Sofian. Makanya agak-agak oyong kepala aku sebenarnya teman-teman. Kurang tidur ya, agak oyong kepala memang. Drong cair Bang Set. Kok ganteng aku rambut gondrong kayak gini. Kita boleh gondrong teman-teman ya. Kalau gondrongnya kayak gitu tadi, rambutnya terangkat ke atas itu boleh. Asal jangan lurus kayak gini ya, itu nggak boleh, itu penistaan. Kalau gondrongnya lurus ke bawah gini, rambutnya nggak boleh, itu penistaan nanti takutnya. Ya kan, kalau modelnya kayak Elvis Presley itu kayak gitu, itu boleh itu boleh itu. Hamidun, aduh. Selanjutnya, ini tak nih, kita tengok nih, Oten nih, Immanuel. Apakah dia punya akhlak? Kita tengok nih. Tengoklah teman-teman. Rata-rata kayak gini semua modelnya, nggak bisa diatur. Dia ada akhlaknya, teman. Halo Immanuel. Coba Yusak ya. Alhamdulillah sehat Bang Salman Sinaga. Kok nggak pada naik ya? Oke Yusak. Halo Yusak, selamat bergabung Yusak. Iya, Ya Islam Kristen. Oke, tarik saya cek. Udah bisa on cam nggak Dinda? Belum bisa on cam. Kita kaji tema Dinda ya, karena kamu belum bisa on cam Dinda ya. Apa temanya itu? Oke, apakah Bible-mu itu mengajarkan akhlak? Iyalah. Ya, coba sebutkan satu saja ya ayat dalam Bible yang mengajarkan akhlak atau sumber dari akhlak. Silakan. Hormatilah orang tuamu agar panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Nggak macam kau murta apa malah. Nggak ada akhlaknya kan? Aduh, Sekarang ya, kalimat yang baru kau sampaikan tadi, bukankah itu bagian dari butir 10 perintah Taurat yang tertulis dalam kitab Keluaran 20? Ya. Oke. Sementara dong, cair Bang Libran dong. Sementara di dalam Ulangan 33 nomor 4 dikatakan ya hukum Taurat itu adalah ketentuan hukum yang disampaikan Musa kepada Bani Yakub, bukan Bani pemakan B2. Jelas Ulangan ini Dinda ya, Ulangan 33 nomor 4 nih ya. Nih. Jumlah Taurat tahu kau jumlahnya berapa, Yang?
Nah, nggak ada akhlak kan? 2 kali dah. Aku lagi betul nggak ada akhlak. Ya, nama jumlahnya berapa? Taurat yang dibentuk oleh orang Yahudi sama Taurat asli yang dituliskan Tuhan, tahu kok perbedaannya di mana? Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik atau ketetapan bagi jemaah Yakub. Iya, jumlah yang ditambahkan dari Dinda, dengar dulu Dinda. Ketika kamu menjaplok hukum Taurat, ketentuan Taurat menjadi hukummu dan peganganmu, ya, dari 12 anak keturunan Yakub, kok anak keturunan siapa? Dan setelah dalam perjanjian aku turun orang Batak secara jasmania. dalam perjanjian baru, Dinda, dengar Dinda, kau tuh bukan mengasihi orang tua, disuruh benci. Disuruh benci. Akhlaknya ini. Kan, Kalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci melaga-laga ayat, orang tidak memahami firman Tuhan di laga-laga ayatnya. Kayak lah, produk yang apa itu, produk gagal itu si Faruk ini yang ketua nah, kan katanya. akhlak kan 3 kali. 2 kali berakhlaknya. Aku suka pelan-pelan karena selalu kupel-peli, tak ada pengetahuannya nih. Tidak, jangan lanjut dulu Dinda. Di dalam Lukas 14 nomor 26 ini, kamu diperintahkan untuk mengasihi dan menghormati kedua orang tuamu atau membencinya. Mengasihi. Di sini tertulisnya mengasihi. Mengasihi. Kau tak konteks ceritanya kan Nyapa UDGJ teman-teman. makna teologi yang dikandung di dalamnya itu ada baru. Makanya kalau macam-macam kau turun ya Dindanya, turunnya. Membaca pun kau nggak bisa baca kau. Jelas di sini tertulis membenci, mengasihi kau bilang. Udah kena itu LCD dari otakmu, udah kena kurasa itu. Jangan air kamu cian, bro. Jelas tertulis membenci, mengasihi. Mama Atik, coba kita naikkan Mama Atik lagi ya. Tolong dong ya, ada nggak Oten itu yang waras? Gitu loh. Memang ajaran kasih ada nggak? Jangan kejang-kejang lah. Mama Atik, selamat bergabung Mama Atik. Mama Atik. Mama Atik. Halo Mama Atik. Tolong ya yang naik adik-adik Oten yang jangan ODGJ ya, jangan ODGJ. Maaf ya, aku beri sama ODGJ teman-teman. Produk Ternate. Perjalanan ini serasa sangat menyedihkan jika ada Oten di sampingmu kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di dunia diskusi di dunia diskusi pertiktokan. Ho ho ho. Ho ho ho. Kawan coba dengar apa jawab Oten ketika dia kutanya Tuhannya siapa. Malah dia berkata 3 dalam 1. Sebentar manusia, sebentar Tuhan. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu, mirip dengan Oten, setel longor ODGJ-nya. Oke, produk selamat bergabung. Produk. Barangkali di sana ada jawabnya. Kenapa Oten longor semua? Oke, Suryana Ana, selamat bergabung. Suryana Ana. Aduh, noise kakak. Drong, cair kamu Tian, Drong.
Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah Oten yang menyembah kepada patung dan ajaran pagan. NN 85. Barangkali di sana ada jawabnya. Kenapa Oten longor semua? Loh, mana kamu tadi? Faruk kabur dari Edis, dibuang ya, kabur juga. Orang aku dicampakkan kok bilang Oke, Sri Wahyuni, selamat bergabung. Kakak Sri Wahyuni. Oten suka main bapak-bapak. Tuan-tuanan dulu ya. Oten suka main tuan-tuanan daripada tuan beneran. Aturan belum didebat. Oten tantrum duluan. Oten suka main bapak-bapakan. Jreng. Oten suka main bapak-bapakan daripada bapak beneran. Pikiran pusing banyak aturan belum didebat. Oten mencret duluan. Habis sudah tuan-tuanan, habis sudah bapak-bapakan, punya anak namanya Rohan. Ini lagu-laguan, bikinnya pun tadi barusan. Maaf ya Ten, iman bukan cuman mainan. Oten suka main tuan-tuanan. Jreng jeng 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 jeng. Habis sudah tuan-tuanan, habis sudah bapak-bapakan, punya anak namanya Kudus Kudisan. Lagu-laguan, bikinnya pun tadi barusan. Maaf Yandrong Endrong pula cair dong. Maaf ya Ten, iman bukan cuman mainan. Ini sedih lagunya teman-teman ya, ini sedih nih. Ini lagu sedih nih. Deng. Hai manusia, jangan sembah manusia yang dilahirkan. Jreng jeng jeng. Kau juga dilahirkan, darah dagingnya dari susu ibunya. Darah dagingmu juga dari susu ibumu. Dong, cair ke dong. Dialah Allah Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah. Jreng jeng 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 jeng. Yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Jreng jeng 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 jeng. Jalan di atas air juga bukan Tuhan. Jreng jeng 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 jeng. Ngobrak-ngabrik dagangan orang itu bukan Tuhan. Nutup pohon arak juga bukan Tuhan. Jika kau mau pakai akalmu, kau pasti tahu siapa Tuhanmu. Jika kau mau buka hatimu, kau pasti lihat kebenaran itu. Pemakan dedak. Jreng jeng jeng. Makan dedak, memanglah dedak. Jreng jeng jeng. Cair dong. Memanglah dedak. Zeng zeng zeng. Lezat dan bergizi. Lezat bergizinya dedak itu untuk bakdi, bukanlah untuk manusia.
Dialah Allah Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah. Zreng jeng 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 jeng, yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Zreng jeng 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 jeng, makan ikan goreng juga bukan Tuhan. Zreng jeng 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 jeng, pinjam pisau cukur itu bukan Tuhan. Jeng 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 jeng, nyolong keledai orang juga bukan Tuhan. Jika kau mau pakai akalmu, kau pasti tahu siapa Tuhanmu. Jika kau mau buka hatimu, kau pasti lihat kebenaran itu. Jika kau mau muntahkan dedakmu, kau pasti lihat kebenaran itu. Makan dedak, jeng jeng jeng. Halo, nggak ada tamunya lagi teman-teman. Nggak ada tamunya. Lagu kedua, kasih pun baru kasih pun cair dong. Gitu ya. Aku sering berpikir tentang bagaimana hidup setelah mati. Jika saja iman dan Islam tak datang pada diriku, sudah pasti longor kayak babak belur, kayak punya dibalbali seperti Oten. Wahai Oten yang unyu-unyu, sadarlah manusia bukan Tuhan. Bangkit dari kubur itu juga bukanlah Tuhan. Wahai Oten unyu. Aku sering berpikir tentang bagaimana hidupku setelah mati. Jika saja iman dan Islam tak datang pada diriku, sudah pasti longor kayak Oten. Pasti punya kayak Oten. Ada penuh dibal-bali seperti Oten. Dreng cing cing. Oh, udah ada tamu teman-teman. Bentar ya, ada tamu. Kita tengok ada Otennya enggak. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu longor begini. Daripada sakit hati, mending Oten-Oten diseruduk bayi. Biar tiada debat lagi. Kecewa hatiku, kau coba matikan akalmu. Reng jeng 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 jeng, putus lagi sarafmu. Akal sehatmu, kau tuhankan manusia. Hanya karena nafsumu dan didorong rasa malasmu. Tuhankan manusia, kecewa hatiku terluka karena longormu. Oke, Jericho. Kan bapaknya, anaknya pun juga dituhankan. Namanya Oten Longor. Baik, Jericho. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila
dia terlalu longor begini. Daripada sakit hati, mending oten-oten diseruduk bayi. Biar lagi kecewa, kecewa hatiku. Kau coba matikan akalmu. Ada berapa lagu teman-teman? Ada berapa lagu? Mau lagi? Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Bang Faruk, lagu Bang Faruk itu barusan jauh lebih enak daripada yang aslinya Bang Faruk. Lebih enak plus. Mau lagi lagunya? Sambil nunggu ya, satu lagu lagi ya. Ini serius ya, ini lagu serius ini. Ini ciptaan si Gondrong waktu dia jatuh dari atas perahu. Gondrong. Mungkin di balik asaku hanya ingin kau bahagia, jalani imanmu. Aku kan selalu mencoba berikan yang terbaik untuk kau imani, tapi maafkan aku, waktuku hanya sesaat. Aku tak bisa memiliki, menjaga hatimu, walau sesungguhnya hatiku menginginkanmu, mengesahkannya. Aku tak ingin kau terluka dengan seruanku. Hapuslah air matamu, telan dedakmu. Pandai kali si Gondrong Bang Faruk. Gondrong sangat berbakat rupanya menciptakan lagu yang begitu. Gini bunda, kan Oten mungkin dari awal tadi mendengarkan, oh ini udah bagus si Faruk. Iya. Udah bagus, ini nasihat yang bagus ini. Nasihat yang bagus ini. Kata-katanya bagus, bijaksana katanya. Ujungnya hapuslah air matamu, telan memang kurang ajar. Teman dedakmu pula ujungnya. Ya Allah. Begitulah kreatifnya si Gondrongnya. Aku tak bisa memiliki, menjaga hatimu, walau sesungguhnya hatiku menginginkanmu, mengesahkannya. Aku tak ingin kau terluka dengan seruanku. Masih terharu nih, masih terharu. Air matamu, pelan dedakmu. Ini si Diana Katarina taping dia pales. Kau pikir aku mau ikut Indonesian Idol? Dia pikir juga dia juri. Dia pikir juga dia juri. Selamat pagi Bang Faruk. Pagi kawan Islam Kristen. Iya, ini dari Bogor Barat nih, selalu hadir bos. Ya Islam Kristen. Kawan. Pada kemana nih oten-otennya? Jawab dulu Pak Kawan. Coba dengarkan orang ngomong Pak Kawan. Islam atau Kristen? Islam atau Kristen? Oh, Islam, Bogor Barat nih. Islam. Iya, betul. Kabar apa nih sekarang nih? Sepi banget nih. Ya silakan Bang Kawan. Ada yang mau sampaikan Bang Kawan? Ya, terus berkarya terus ya, berdakwah sampai Oten sadar semuanya, bos ya. Ya, Saya berdoa dari Bogor Barat nih. Ulama-ulama dari Bogor Barat selalu mendukung gitu.
Oke bos, begitu aja dulu ya. Ya, siap. Sampai jumpa. Oke. Siap. Makasih banyak. Cicik, Bang. selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cicik, Anggia, selamat siang. Anggi Ayana, Anggi Ayana. Oke. Ayo Ten, naik Ten. Tennya mau diskusi, silakan naik. Minta permintaan. Jangan malu-malu. Nanti kalian malu-maluin. Naik Ten. Ini dari tadi ku denger cair drop, cuma si Gondrong aja yang cair. Jangan gitu lah Queen. Ya. Cuma si Gondrong aja cair ya kan. Astagfirullah. Cairkan terus. Cairkan. Suara apa? Suara kipas. Panas kalau nggak pakai kipas. Gak ada duit Biar kipas. buat Udah lah, siapa tenang, ya? bawah. Buat si Diana ya. Sebenarnya aku waktu nyanyikan lagu itu setelah sesaat Gondrong menciptakannya, aku bilang, "Ndrong, jangan aku yang nyanyikan, Ndrong. Aku nggak bisa nyanyi loh, Ndrong. Aku bilang." Makanya fales, aku nggak bisa nyanyi, Ndrong. Nggak apa-apa lah, Ruk. Yang lain kau aja yang nyanyikan, katanya. Nggak apa-apa, kau aja nyanyikan. Jangan, Ndrong. Nggak bisa nyanyi aku, Ndrong. Kata Gondrong, enggak, aku bisa saja pakai penyanyi papan atas, katanya. Cuma soulnya nggak dapat loh, Ruk. Soulnya. Nah, betul. Iya, katanya Bunda. Jadi aku bilang, kenapa? Soul itu susah, ya. iya. Aku bilang. Karena dari segitu banyak orang, cuman kau yang sering nengok aku nggak bercelana, kata. Betul pula kan? Betul. Jadi Bang Faruk, kita kalau menyanyikan lagu ciptaan seseorang, kita juga harus bisa menyelami perasaan si pencipta lagu itu, Bang Faruk, ya kan? Iya kan, dia menciptakan tentu kan dengan, jadi memang betul lah itu. Iya, aku memang nggak bisa nyanyi. Dari dulu aku bilang aku nggak bisa nyanyi loh. Udah lah, Ruk, nyanyikan lah, Ruk, kata iya. Aku capek loh bikin lagu ini. Kenapa bisa gitu capek? Aku harus puasa 40 hari 40 malam, kan? Kok mirip Ndrong ceritanya? Aku bilang lah. Tapi jangan dilanjut teman-temannya, anti Polda. Iya. Hendra Husni, selamat bergabung Hendra Husni. Aku tak ingin kau terluka dengan seruanku. Hapuslah air matamu, telan dedakmu. Hendra Husni. Halo Hendra Husni. Halo. Edi 178, selamat bergabung edisi 178. Edisi 178. Ini udah tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi nih, oten-oten nih. Udah pergi dia ke tempat si Edis, ke tempat si Bom si RK, ngadu dia, curhat. Si Par ngadu dia sama apologit Oten, padahal apologit Oten yang nggak berani datang kemari. Apa itu si Faruk gitu, padahal kadang berani datang kemari, nggak berani. Ngadu sama Edis, bilang Edis, kok ngadu sama aku? Walaupun aku datang ke tempat si Faruk, bunyak juga aku. Berani bilang sama kalian, jangan kalian tanggapi si Faruk itu, gitu. Dia 27 tahun pernah di tempat kita. Kalau kau ngerasa bingung, Faruk dulu 27 tahun dia bingung itu. Kalau kau pakai metode yang lama untuk mengakal-ngakali mereka, menipu-nipu mereka, si Faruk udah tahu bahwasanya itu tipu-tipu, udah tahu dia. Jangan dia yang kau akal-akali. Udah pernah dia 27 tahun dia akal-akali gitu. Udah tamat ya Bang Faruk. Udah tamat.
Gaya-gayanya pun gitu-gitu aja, sama aja dari dulu sampai sekarang. Tentang Tuhan tidak. Hermansyah, selamat bergabung Hermansyah. Selamat pagi, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang Hermansyah. Ada yang mau sampaikan Bang? Ya, saya kebetulan kerja di tempat gondrong nih Bang. Apa ceritanya dosanya nih Bang? Oh, Abang gondrong? Iya, cerita tempat gondrong. Bekerja di tempat gondrong. Saya bekerja di tempat gondrong. Gondrong nggak punya perusahaan dia Bang. Miskin gondrong. Saya Si gondrong kawanku ini miskin dia nggak punya apa-apa selain di gerejanya. itulah potong kain itu. Di gerejanya, maksudnya di gereja. Oh, Abang gereja. Oh, bilang Walah, polda bang, dibawa aja dulu bang. Walah. nggak ada korelasinya Bang. Aduh, bang. Apa makanya. korelasinya pula? Gereja sama temanku si gondrong nggak ada korelasinya, nggak ada. Nggak ada. Gondrong ini tuh sahabatnya Bang Paruk. Gondrong itu temanku ya teman-teman. Itu temanku, nggak ada korelasinya. Drong cair Bang Hendran Drong. Memang pribadinya unik. Cair. Memang Gondrong pribadinya unik gitu. Nggak semua orang bisa berteman sama dia ya nggak Bang Paruk? Tapi sama Bang Paruk Tapi ini dia. teman-temannya, aku minta doanya teman-temannya, minta doanya buat Gondrong karena saat ini temanku si Gondrong itu sedang galau dia teman-teman. Dia pusing dia. Kenapa? Kenapa, Bang Paruk? Karena sampai dia dikejar mama-mama. Bunda. Loh, ada apa? Belum bayar uang urusan jula-jula. Belum bayar jula-jula selama 17 tahun. kalau yang kayu yang dari toko material itu udah beres Bang Paruk. Belum juga dibayar. Makanya banyak kali. Astagfirullahaladzim. Aduh. Dia kemarin minta tolong, Paruk tolonglah bayarkan jula-julaku. Kau main jula-jula? Aku bilang, iya. Nunggak jula-julaku, katanya. Berapa jula-jula kau main? Kau main jula-jula sekali berapa lama? Seminggu, sekali seminggu. Berapa jula-jula kau rupiah seminggu? 3.000. Oh, bisa lah, 3.000 rupiah kan? Gue bilang, iya. Oh, salah kau 3.000 rupiah. Udah berapa lama kau menunggak jula-jula? 17 tahun, kata dia. Oh, aku banting dia udah. Nggak ada kau nih. 3.000 seminggu kali 17 tahun berapa uang itu? 17 tahun. 17 tahun. Pantas rupanya seminggu sekali selalu ada orang datang menjumpain kau, aku bilang. Seminggu sekali Bang, rame orang datang ke rumah ke nunggu si Gondrong kawanku tuh. Kau pikir kawannya? Rupanya orang-orang yang sudah narik jula-jula dari 17 tahun yang lalu belum dibayar si Gondrong. Mereka selalu datang jumpain dia seminggu sekali, itu di hari Minggu. Oh gitu, kasihan Karena ya. harusnya perjanjiannya narik jula-julanya hari Minggu. Selama ini ketipu kita masih Gondrong. Wala gondrong. Iya, awak pikir, makanya aku bilang, Drong, itu kawan kau yang nemuin kau seminggu sekali itu. Seminggu sekali. Gak ada respect. Hilang suara Bang Paruk. Dia tuh ada yang WA mungkin telepon. Oh, Jadi buat teman-teman, cerita-cerita Bang Paru ini jangan diperjelas. Padahal bola balik dibilang Bang Paru. Ini sekarang diskusi lintas agama lagi gentar-gentarnya dilaporkan. Malah diperjelas lagi. Kalian nggak tahu kasusnya siapa gara-gara gondrong katanya kan? Dilaporkan dia. Siapa? Si Ratento. Ini malah naik-naik lagi, astagfirullahaladzim. Kita itu lagi gentar-gentarnya. Bu, jangan kalian perjelas. Astagfirullah. Kasian lah, weh. Anakku tuh 54 anakku lu. 4 anak kandung. Orang ini memang ada ngadu memang. 50 anak didikku di TPA. Coba. Waalaikumsalam. Belum lagi tambah anak yatimku. Aku punya anak yatim 10. Total anakku tuh 64. Makanya banyak anakku. Enggak, kadang orang ini Bang Paro, dia mau menyambung apanya Bang Paro terlalu melebar, gak dipaham-paham. Iya. Makanya aku jualan madu aku, ya kan? Ini aku pun berjuang untuk gondrong ini.
Di TikTok ini terus gondrong, coba lah gondrong lagi. Banyak. Dari kalau nanti Bang Faruk sampai ke Polda-Polda lah, coba lah. Kan kasihan anak-anakku yang 64 orang. Oh iya. Takutnya terjadi terlantar ya. Iya, kasihan orang itu. Contoh anak yatimku saja lah. Mereka kan begitu, drong, cair Bang Momar, drong. Alhamdulillah cair. Mereka seminggu sekali aja kalau Bang Faruk datang nemui mereka waktu udah senyum itu. Iya ada Om Faruk katanya. Kayak mana? Iya. Gimana Bang? Oh iya Om. Kayak mana? Udah bisa menggambar? Oh ini cantik gambarku Om. Tahu mereka. Ada yang memperhatikan mereka gitu loh. Siapa tuh? Sahabat Bang Faruk. Bang Faruk ada typing nih dari YouTube aku, dari Marwati Wat. Katanya gini, sakit perut ketawa, Bang Faruk pinter nyanyi. Bukan hanya pinter ceramah, tapi juga pinter nyanyi katanya. Pinter nyanyi itu blokir itu blokir itu. Pinter nyanyi itu. Marwati Wat. Jadi Marwati kalau kau kena blok bukan aku ya, itu amanah dari Bang Faruk ya. Oke, Bang Faruk gerek nelpon. Ayo. Pasien berikutnya, hama berikutnya. Jadi dari apa aja Bang Faruk ini kelihatan dia ini pernah ini yang ngumpul-ngumpul di kedai tua, kan? Nyanyilah dia bawa gitar-gitar. Aku curiga, jaga-jaga dulu dia suka godain anak orang bawa gitar dia. Curiga gua Mas Faruk ini, kan? Digodain dia anak orang dengan gitarnya, ya kan? Nyanyi dia, kan? Langsung dia nyanyinya Molo Margit. Kenapa? Dulu pemain gitar aku di gereja. Nah iya makanya jangan kok godain anak orang dengan gitar kan. Nyanyilah kok kan Molo Margitar. Nah kau bilang lah di gitari do auro. Makanya dia tahu itu ngarang-ngarang lagu dia. Dengan gayanya, kan bermodal gitar, dia ngerayu anak orang. Oke, mana ini hama selanjutnya? Hama selanjutnya, Rizky, selamat siang. Rizky. Oh Rizky. Alah. Udah ada moderator ya? Selamat siang. Oh, udah turun. Nggak ada tamu ya guys, tamunya nggak ada. Memang Bang Faruk ini seru banget ya. Bisa menghibur, bisa meluruskan otak yang bengkok, bisa bayar hutangnya si gondrong, bisa kasih makan si gondrong, tapi si gondrong ya nggak tahu diri. Drong. Utang kau udah dibayar drong. Malah sibuk lagi kau mejula-jula drong. Ada aja pun drong. Ya biasa. Iya kemarin masalah panglongmu belum lagi diselesaikan Bang Faruk. Gila-gilamu lagi kau tambah. Drong. Jangan